Ada berbagai jenis tanaman yang telah dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan tersebut bertujuan untuk memenuhi aspek kehidupan, mulai dari berkebun, beternak, serta berbudidaya jenis tanaman lainnya. Dan yang tidak kalah saing dan selalu berkelanjutan adalah tanaman yang digunakan untuk memuaskan mata atau menghasilkan keindahan, yakni tanaman hias. Tanaman hias dari dulu telah dikembangkan oleh petani yang ada. Hal tersebut dilakukan karena minat masyarakat terhadap tanaman hias semakin meningkat. Masyarakat semakin hari semakin menggemari tanaman hias. Hal tersebut karena tanaman hias mampu memberikan keindahan dan menciptakan kenyamanan di sekitar halaman rumah. Selain bentuknya yang indah, ada beberapa tanaman hias yang terlihat unik, sehingga tak tanggung-tanggung harga tanaman hias mencapai jutaan rupiah. Oh, jenggot nabi mbak. Ya. Kalau cara perawatannya gimana? Siram aja mbak, Tiap harinya berapa kali? 2 kali. Ya. Kalau jadi kan nggak ada media, terus pemupukannya gimana? Pemupukannya kasih vitamin, tapi vitamin yang organik. Dalam bentuk apa vitaminnya, cair gitu ya? Iya, cair disemprot. Apa namanya mas, untuk pemupukan itu dari mana? Dari Malang mbak. Iya. Kalau di Bali belum ada yang Di Bali paling jenisnya yang punya anggrek biasanya punya. kalau jenggot nabi ini mulai menggeliat sejak berapa lama udah? Udah lama mbak, 10 tahunan ada. Kalau terkait minat masyarakat gimana? Ya lumayan ya. Di antara semua tanaman mana yang paling laris? Ya nggak mesti mbak, tergantung minatnya, tergantung kesukaan. Dari jenggot nabi. Memajang jenggot nabi di mana biasanya mas? Kalau di Bali? Biasanya ya di teras, di bawah pohon gitu ya. Kalau bisa diceritakan mas dari awal pendidikan hingga tumbuh sebesar ini Lumayan lama. Iya. berapa lama? Mungkin 3 bulanan ada. Nah, Kalau bibitnya gimana bentuknya mas? Sama lama dipotong kan. kecil-kecil gitu ya? Iya kayak gitu tadi kan ditarik itu kan patah. Ditaruh. Salah satu tanaman hias yang sangat unik, menarik dan spektakuler, yakni tanaman hias jenggot nabi. Bagaimana tidak? Tampilannya yang menarik dan budidayanya yang unik menjadikan masyarakat semakin menggemari tanaman hias yang satu ini. Disebut unik karena tanaman hias ini hidup dengan menggunakan media yang tidak seperti biasanya. Jenggot nabi hidup dengan udara saja. Jadi dengan digelantungkan pada besi atau kayu, jenggot nabi sudah bisa hidup dan berkembang. Warnanya yang unik dan terurai memanjang ke bawah menjadikan jenggot nabi semakin terlihat unik. Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat yang ingin memilikinya dan memajang di halaman rumah. Mas, ini kan media nggak ada, jadi dia hidup tuh dari apa? Ya, molekul udara. Di antara semua jenis tanaman yang hidup tuh
Iya, kepanjangan. Bagaimana dari ya? Ini anunya apa yang keluar ini, tapi lebih lama dia untuk ininya, untuk jadi panjang. Daripada jenggot Nabi. Iya. Mas kalau jenggot Nabi tahannya berapa lama? Dia tahunan juga, tergantung perawatan. Bisa disampaikan tips-tips perawatannya seperti apa sih? Yang penting tidak telat air aja. Sehari berapa kali? Sudah 2 kali. Kalau cuaca bagaimana, bergantung nggak dengan cuaca? Yang penting nggak panas full. Nggak panas. Ya. Berarti harus ada gini ya nih. Di bawah Oh, kalau hujan misalnya cuaca nggak? kalau hujan nggak masalah. Kalau terkena hujan langsung Nggak apa-apa. Yang penting nggak matahari full. Kalau matahari sebentar sih nggak apa-apa. pernah nggak terserang penyakit mas kalau gitu? Biasanya kalau telat air agak kering dia. Nanti kalau seandainya udah punah bisa dibibit lagi ininya. Dari ujungnya. Terus habis itu diapakan? Ditaruh. Cara perawatannya pun cukup sederhana. Dengan menyiram setiap 2 hari sekali saja, jenggot Nabi sudah bisa berkembang dengan baik. Untuk pemupukan, jenggot Nabi memerlukan pupuk khusus yang diberikan dalam bentuk cairan. Karena mengingat jenggot Nabi hanyalah memerlukan udara saja. Meski minat masyarakat terhadap jenggot Nabi ini cukup tinggi, di sisi lain masih terdapat beberapa kendala. Kendalanya berada pada pembibitan. Petani sekaligus pedagang tanaman hias yang ada di Bali belum mampu menghasilkan bibit sendiri. Hal tersebut karena terkendala tempat dan waktu pembibitan yang cukup lama. Untuk itu, pedagang memperoleh jenggot Nabi ini dari luar Bali, yakni di daerah Malang. Ada berapa tahunnya? Ya mungkin 1 tahunan lah baru mulai ya. Mas kedua yang di terkait apa air mata bunda seperti apa sih pembibitannya mas bisa disampaikan? Ini dari yang keluar gini Pak, kayak daunnya itu. Kalau lepas dia dari tangkainya ditaruh, dia tumbuh lagi. Kalau proses pemeliharaannya Sama cuma disiram, nggak kena panas full gitu. Ini kan tanaman teduh, sehari berapa kali disiram? 2 kali bisa ya. Nah kalau pemupukan apa gimana mas? Kalau itu pemupukan pakai pupuk bisa MPK gitu, bisa jenis pupuk organik bisa. Bertahannya berapa lama kalau air mata bunda? Yang penting nggak kesenggol-senggol sih, lumayan lama, kan makin panjang dia. Ya. Kalau ditempel di tembok bisa ya? Nggak tempel di tembok. Yang penting nggak kesenggol bisa. Dindingnya Ya. sebaiknya membelancong gitu mas ya? Iya. Medianya apa mas? Kalau itu medianya sama dengan tanamannya di bawah gitu. Tanah campuran ya. Setiap harinya animo masyarakat terhadap jenggot Nabi cukup tinggi. Selain dipelihara dengan cara yang mudah, jenggot Nabi bisa bertahan hidup cukup lama, yakni 1 tahun. Ada sejumlah hal penting yang harus diperhatikan ketika memelihara jenggot Nabi. Jenggot Nabi tidak boleh terkena sinar matahari langsung karena akan berdampak pada perkembangan hidupnya. Jadi sebaiknya jenggot Nabi diletakkan pada tempat yang teduh. Selain di pinggir rumah, jenggot Nabi juga bisa dibuatkan atap khusus agar lebih terlihat di pekarangan rumah Anda. Itu daerah dingin lah.
Malang gitu, Malang, Bandung gitu. Kalau di Bali kan sejauh ini belum banyak yang produksi bibit ya. Apa kira-kira kendalanya? Itu kendalanya tuh udah lama, dia nggak sabar kan gitu. Karena lama ya. Iya, Berarti selama ini bibit diperoleh dari Malang. iya, kebanyakan dari Malang. Kok dari segi harga jenggot nabi ini Kalau agak kecil sih 35, kalau udah segini 45 gitu. kalau dibanding air mata Bunda, Lebih mahalannya air mata Bunda paling 35. sangat diceritakan selama memelihara ini apa sih kendalanya? Kendalanya faktor cuaca. Saat cuaca apa tanaman ini menolak? Gini dah apa pergantian musim biasanya. Apa gejala-gejala yang menolak? Paling ada yang busuk, ada yang kering gitu biasanya. Nah, kalau Selain jenggot nabi, ada juga tanaman hias yang digemari oleh banyak masyarakat, yakni air mata bunda. Air mata bunda hidup dan berkembang dengan menggunakan media tanah. Air mata bunda juga disiram dengan air sebanyak 2 kali dalam sehari. Sama halnya dengan jenggot nabi, air mata bunda tidak boleh terkena sinar matahari langsung karena juga akan berpengaruh pada perkembangannya. Jika ingin tidak repot, kita bisa meletakkan es batu di atas media air mata bunda sehingga akan mencair dan meleleh. Jadi kita tidak perlu menyiramnya berulang kali. apa yang dilakukan? Perawatan lagi. Artinya lebih ekstra ya? Iya. Dari segi apa? Vitamin sama anunya ditambah gitu. Nah, kalau seandainya sudah terserang penyakit, apa sih upaya untuk mengantisipasi? Ya pertama dikasih obat anunya. Obat penyakitnya. Untuk mengetahui apa namanya jenis penyakit ini, obatnya ini bagaimana sih, belajar dari mana? Ya belajar dari teman-teman, dari pembibitan gitu. Apa biasanya penyakit ini kerap muncul? Sudah. Kalau kebanyakan hujan agak busuk gitu biasanya. Harus dikurangin, dia harus dikasih tempat agak teduh gitu. Berarti kalau misalnya udah memasuki musim hujan, buat tempat baru lagi atau bagaimana? Enggak, kalau ini kan udah nggak langsung, dia kan masih udah isian. Nah, sejauh ini di Bali minat masyarakat terhadap tanaman hias apa sih? Kalau minatnya lumayan. Biar nggak terlalu panas katanya. Nah, bulan keberapa biasanya kalau laris? Biasanya kalau nggak mendekati hari raya sama masuk sekolah gitu. Biasanya ramai. Masyarakatnya dari mana biasanya? Kalau masyarakat campur, Kak. Ada yang asli di sini, ada yang tamu gitu. Lebih banyak yang mana? Kalau masyarakat cenderung orang sini cenderung menunggu apa? Cuma biar hijau aja. Kalau tamu kan enggak. Ya, Kalau sejauh ini pernah nggak terkendala bibit? sering. Sering ya? Ya. Karena stoknya kurang ya di Jawa. Ya, biasanya gitu. Kan pembibitan lama gitu. Jadinya sekali panen kan kalau habis nungguin lagi gitu. Kedua tanaman tersebut tergolong paling digemari oleh masyarakat karena tampilannya yang menarik serta pemeliharanya yang sederhana. Jadi bagi pemirsa yang ingin mempercantik halaman rumah, tidak ada salahnya untuk mencoba kedua tanaman ini. Sekian agrobisnis kali ini. Semoga informasi tadi mampu menginspirasi masyarakat dalam memilih tanaman hias untuk mempercantik halaman rumah.